kata orang-orang, gue suka, apalagi keluarga sendiri, bikin nangis orang tua. Iya dong. Kamu melakukannya dengan sadar? Sadar, karena waktu itu berjalan berdasarkan dalil. Oh my God. Ya gimana ceritanya bahwa ketika menyebutkan satu hukum haram, tapi orang tua tentu menyikapinya ini bukan haram. Kamu kekeh dengan pendirian kamu, Iya. meskipun orang tua harus sakit hati? Enggak cuma sakit hati, bahkan saya kafirkan. Oh my God. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tike di RoTV, join membership RoTV dong. Klik, 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 klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. nggak Oh usah iya, maaf. Iya. disebutin. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Oke. Jalan hidup orang tuh sukar ditebak ya. Nih, tahu nggak cerita yang penjual donat di Bali? Oh, yang dikasih Dikasih rumah. dikasih uang sama bule. 155 juta, 10.000 dolar. Iya, gila ya. Edun ya. Tapi emang kasihan juga tuh, katanya si tukang donat itu sehari nggak nyampe $2 pemasukannya. $2. Ya, Berarti anggap 30.000 ya. gitu kan ya, di pengakuannya gitu kan. Terus makanya dia berbuat baik, ikhlas, nolong. Padahal kan itu kan sebetulnya lagi ngetes kan. Ya rezeki tuh langsung hebat ya. Iya, Hebat ya. nggak kebayang coba dia donatnya nggak laku, terus dia kasih sama orang yang minta. Ternyata orang yang minta ini memang konten kreator. Iya, Jadi dia ngasih uang $500 awalnya. Ternyata setelah dengar ceritanya si tukang donat ini, dia ngasih rumah plus uang $10.000. Gila ya. Iya. Dagang donat Gi? Nah itu dia. Kamu dagang kue bantal sih? Dagang kue bantet kalau gue. Kayak teman kita yang satu ini, jalan hidupnya nggak bisa ditebak. Ah, dia mah tempe basi. Kok tempe basi? Teman penyiar yang bisa kasih solusi. Kita kedatangan orang yang dulu kata teman kita nih bilang katanya kayaknya dia tuh nggak mungkin bisa menjadi orang yang baik. Underestimate ya. Ada Derry kasih solusi. Biar orang pada tahu. Derry kasih solusi. Oh, bisa. Iya. Ini Sama-sama enggak? Ya Allah, ini senior-senior saya di radio ini. Ya, Kalau dibilangin, tapi senior tuh agak lumayan. Gue kalau bilang, ih ini legenda-legenda, gue berasa tua banget. kesannya kita sangkuriang. Kalau mau bilang senior dalam dunia radio, hanya satu orang yang bisa disematkan dengan istilah itu. Siapa? Marconi. Yang bikin radio. Ya. Itu. Penemu radio, Pencipta. iya. Oh penemu beda ya? Beda. Pencipta. Kalau penemu? Inventor sama discover beda. Oke. Der, panjang lagi ceritanya Iya, ya. benar. Apa kabar Der? Sehat, Derian alhamdulillah. Sashari, Ya weh ampun. gila. Saya bisa ada di sini loh, ih bangga banget. Dulu tuh ya kalau misalnya denger Derry, gue tuh dengernya selalu cerita-cerita yang menyebalkan. Katanya sih begitu, kan dulu gue sebetulnya tahu-tahu aja tapi gak pernah kerja bareng ya Der. Iya, kita denger cerita aja gimana lu sering mengolok-olok kami berdua dulu. Enggak ya? Enggak ada. Apaan? Yang bener. Enggak. Enggak lah. Kan dulu saingan kita. Tapi kan beda segmen, kalau saya kan anak-anak muda. Kalau kalian Tapi kan... lu tetap Oh jadi iri kan mengolok-olok sama Kemal kita. ya? Enggak, jangan. Boleh saya pamit dulu ya? Udah dong. Gila, luar Ya, biasa. ini. Buat yang di Jakarta mungkin tahu bahwa dari ini dulu, berapa radio kamu tuh? Di mana aja? Enggak, di grup Emera sama grup Indika. Emera sama Indika. Iya, Mahaka belum. Emang nggak masuk lah. Nggak ngelamar kan? Enggak. Enggak. Makanya. Iya. Ya kalau Makanya ngelamar nggak pasti masuk. masuk. Lo berkualitas. Dia tuh dulu basisnya Viera Tail. Iya, Dulu masih Vera. Katakan padaku, katakan Enggak, padaku. jujur lah, Pak. Jujur lah. Lagu beli Katakan bajakan. padaku, hai tukang kayu. Beda dong gitu lagunya. Bagaimana caranya membuat aku? Betul. Sebentar. Jadi awal karir kamu mencari uang sendiri itu jadi basis. 2008 itu sebenarnya gini, 2005 itu udah aktif di radio. Siaran. Siaran di Trax juga. Oh, di Trax. Cuma
waktu itu semacam kayak High School Ambassador. Prambors kan bikin The Power of Putih Abu-Abu ya Bos Pat ya. Iya. Nah, itu angkatan dia tuh. Dia Power of Putih Abu-Abu. Ya, kita bikin dulu High School Ambassador. High School Ambassador. Jadi, di sekitaran Casablanca situ ya? Bukan Kuningan. Bukan Ambassador itu. Bukan Kuningan. Nah, terus dibikin lah waktu itu. Jadi belum aktif, jadi kayak semacam penyiar tamu atau guest DJ. Di eranya Semi Dita. Oh, itu terkenal banget dulu ya Semi Dita Ya juga kan? ya. Nah, School Desak apalah, lupa nama programnya. Udah dari situ 2005. Aktif lah 3 tahun, tapi guest DJ karena waktu itu berbarengan sama sekolah SMA. Karena lulus SMA kan tahun 2007. Udah dari SMA itu? Udah, waktu itu dari kelas 1 ke kelas 2 SMA lah waktu itu. Lupa lah di antara situ, akhirnya Dari mau gak mau. kecil ya, sebenarnya dari remaja gitu. Dari remaja. Terus Awal kan, kalian cepet ya? akhirnya lulus SMA tahun 2007. 2007 waktu itu kan ya setahun 2 tahun di High School Ambassador 2007 ngampus lah di London Kuliah. School. Kuliah. Udah deh radio nanti kita lanjutin lagi aja di pengalaman ini. Tinggalin kuliahnya. Sekolahnya radio tinggalin. Cuma ambil radio kampus di LSP Radio. Ya. LSP Radio. Banyak loh yang muncul dari LSP Radio itu jadi gitu sekarang ini. Bekti ya. Iya. Oh, Bekti dari sana? Iya. Bekti kan jadi banget kan. Maksudnya jadi bintang gitu kan. Iya betul. Ya artis Indra Bekti kan. Iya betul. Iya. Iya betul. Terus. Habis itu Ternyata cuma Bekti doang. Oh Nadine Sarnawinata. Nadine. Banyak kok Tias Mirasi, anak-anak London School. Banyak. Nah, abis itu 2008 Kevin ngajakin Jadi ngeband. basis. Waktu itu karena di tahun 2008 udah keburu rekaman. Ini ada fun fact ya, nggak tahu teman-teman pada tahu apa enggak? Karena kayaknya sih jarang ada yang tahu nih. Mungkin saya buka di sini ya. Waktu itu tuh sebenarnya secara band itu vokalisnya Raisa. Si Viera itu. Iya. Namanya sebenarnya bukan Viera dulu Andanti atau apa ya. Cuma sama nyawanya. Demo yang dikasih ke Musika itu suaranya Raisa. Oh, wow, baru tahu. Ya gitu ya Vin ya kurang lebih ya. Tetap bisa tambahin lah lo di kolom komen lah. Kayak gitu. Yakin banget Kevin Julio nonton ini. Bukan Julio, Kevin Aprilio. Aprilio. Kevin Julio Sanjaya. Bukan juga itu. Badminton. Iya. Nah udah abis itu ngeband lah. Nah ini foto ini tuh inget banget. Ini perform di SMA. Kurus banget lu, Der. Iya. Dia tuh Performnya mengalami ini kok kurus kembang gitu. Ya udah, abis itu 2008 sampai 2010. Nah, 2010 mulai aktif lagi Di siaran. di siaran. Balik lagi ke siaran. Balik lagi ke siaran karena waktu itu penawarannya bukan cuma guest DJ, tapi penyiar tetap. Di Indika atau Enggak, masih di Emera? Masih di Emera. Masih di Trax Emera. lagi? Trax juga sama. Waktu itu kan ya guest DJ lah waktu itu anak-anak sekolah ya. Terus sekarang di tahun 2010 masuk jadi penyiar beneran di situ. Nah akhirnya waktu itu memutuskan sebenarnya banyak faktor lah cabut dari Viera. Banyak lah ada beberapa alasan. Salah satunya adalah ngambil di penyiar itu. Oke. Katanya gosipnya kamu itu lebih memilih lebih baik Raisa atau tidak sama sekali. Makanya kamu keluar. Nggak ada urusannya. Rekamannya udah Widi. Iya. Tapi Raisanya kan solo karir, ya udah jalan. Lu gitu. jangan bikin perpecahan dong ya. Bahaya ya emang. Nggak, Ya? nah. Basis announcer sempat jadi buzzer nggak? Basis announcer buzzer. Nggak. Kan politik nih. Nggak Nggak, tergantung bayarannya. Oh, tergantung bayaran. Oke, jadi total siaran berapa lama? Kalau dari yang 2005-nya apa 2010? Karena 2005 juga siaran juga. Cuma kayak nemenin Semi, gimana nih bahasanya? 2005 lah hitungannya berarti. Iya kali ya. Gak apa-apa, anggap aja Ya semuanya. udah lah, 2005 sampai 2017. 12 tahun. Nah, 12 tahun betul. ya. Apa yang kamu dapetin dari siaran? Oh banyak. Bahkan di podcast pun juga saya banyak belajar dari dunia penyiaran. Salah satunya adalah Bos Pati Perkasa itu guru saya. Serius. Ini serius. Belajar kita tanpa opening, tanpa closing. Itu saya pakai di podcast Kasih Solusi karena Langsung main aja gitu. Kalau kita masih opening nggak? Iya. Dia mah udah nggak, bener waktu gua jadi bintang tamunya di dia. Langsung ngobrol aja gitu. Ya, nggak tahu waktu itu Bos Pati bilang bareng sama beberapa konsultan yang lainnya, dulu kita nggak ada yang kayak begitu-begitu. Makanya awalnya sempat resisten, kok gini ya guys siaran sekarang ya, formatted radio sekarang begini ya. Ternyata ngaruh untuk, kan zaman sekarang anak-anak kan hooknya harus 3 detik pertama harus Yeah. begini. Kita dulu di radio udah ngejagain itu ya. Ya Neng ya Kang ya. Jadi artinya itu udah kita dapat dan kepake. Bahkan 90% lebih ilmu radio kepake di podcast. Ya. Iya. Jadi Setuju sih.
Derry ini termasuk orang yang sangat senang mengumpulkan penghargaan-penghargaan. Ya, Iya. bahkan kalau diwawancara sama TV atau apapun lu catat juga. Sekarang lu masih gitu nggak sih? Mengumpulkan prestasi-prestasi yang remeh-temeh itu ya? Iya, iya, iya. Dulu tuh sebenarnya triggernya gara-gara kita nih nyimpen buat milestone lah ya. Maksudnya biar evaluasi jadi lebih baik lagi. Kok kalau dirasa dulu dikumpulin tuh ini kayaknya nggak ada peningkatan, minimal ada ketahuan gitu loh. Nah, terus melihat juga kan bahwa ada dua sosok penyiar yang ternyata bisa masuk ke TV yang namanya satu Ronald, satu Tike gitu. Sorry, kita tuh dari TV dulu. Kan Radio kita dulu tahunya- di Bandung dong. Radio Gua TV dulu. dulu. Nggak, Bandung, bener. Kalau gue TV dulu. Tapi aku ngikutin beberapa penyiar-penyiar itu ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar. Itu Memang kita- dulu TV dulu tapi tidak terkenal. Oh gitu ya. Itu siaran radio. Ya, nah gitu. kurang lebih gitulah. Sehingga yang dicatat itu maksudnya lebih kepada kayak, ini ada eskalasinya nggak ya? Kok kayaknya gini-gini aja nih. Harus ada progresnya gitu. Bang, kamu catat semua gitu ya. Catat. Ya udah akhirnya biar kelihatan bahwa kayak kok di bulan ini kayaknya ininya di sini-sini aja. Stagnan gitu ya. Stagnan gitu. Gue aja perempuan nggak begitu loh. Maksudnya nggak nyatet sampai sebegitunya. Karena kita waktu itu kan pengen ngejar mimpi kali ya mungkin tanda kutipnya ya. Biar kita ketahuan. Mimpinya apa sih? Oh enggak, oke, pertanyaannya. Mimpinya apa? Saya pengen punya media sendiri. Pengen punya media sendiri. Ini mimpi yang dari dulu atau sampai sekarang masih sama mimpinya? Dari dulu. Oke, masih sama sekarang? Masih sama. Kan udah punya media Ya, sendiri sekarang. media seperti apa? Media yang betul-betul menyasar kepada audiens yang memang banyak di negara ini, yaitu ternyata waktu itu sempat manggil beberapa orang, termasuk salah satunya Aiman Wicaksono gitu ya. Kita panggil ke radio buat kita, ya bahasa kasarnya didebatkan lah bahwa TV bukan udah dying ya. Nah ternyata ada satu insight yang bagus dari beliau, yaitu terkait dalam hal dying. Menurut lo penonton lo yakin ditonton sampai Wonogiri ujung? Oh iya juga ya. Ternyata hanya bahkan insight-nya kurang lebih 6-8%, nggak jauh-jauh dari 10%, ternyata itu hanya di digital untuk ngomong skala prioritas 270 juta penduduk ya. Tapi nyatanya yang besarnya katanya datanya sih masih pada nonton TV. Iya, Kita ngomong karena- bukan masalah segmentasi bahwa keren apa enggak, penontonnya siapa apa segala macam ya. Kita ngomong penonton secara keseluruhan. Ya. Itu insight-nya dapat dari Aiman. Iya, waktu itu pas Aiman Oke. kita undang di Buat podcast. Mas Aiman, semoga kamu baik-baik saja. Oh lagi rame, bener lagi rame. Tenang. Ya usah ada perjelas. Segitu aja hukma cuk. Mas Aiman udah tahan. Oh apa jangan-jangan ngomong begitu karena orang TV ya? Ini penuh kode-kode rahasia ya. Gue yang goblok cuman dari tadi. Aku pernah ngundang orang TV. Kang Onal please jangan dipinggirin ya. Aku udah cerita waktu kemarin yang Ya, pas ya. internal loh. Please jangan pinggir jurangin ya. Iya. Jangan disebut. Iya. Tolong. Iya. Saya Gak usah pernah- sebutin namanya. Iya. Saya pernah ngundang orang TV, bos. Untuk bahas mengenai TV bukan udah dying. Masih penasaran dari Aiman, saya masih penasaran yang ngundangnya orang. Boleh, menarik. Ternyata waktu itu di obrolan kayaknya bahasa GRS-nya saya gitu ya. Dia mengakui bahwa digital sudah tinggi. Lebih maju. Ya, karena saya kan sekarang pro digital banget lah intinya. Meskipun nanti ada alasan kenapa kasih solusi pengen TV, kan nyambung kan kita di pembahasan masalah mimpi. Ya udah. Terus tiba-tiba mengakui bahwa TV udah dying, naik tuh postingannya. Yang nonton banyak banget kan? Banyak. Minta take down. Karena Dia masih kerja sama orang dalam tanda kutip, di atas langit masih ada langit lagi. Taunya kan lu orang TV. oh iya. Kok malah ngebela digital gitu Itu ya? bukan belain kita. Sekarang masih kerja di TV dia. Masih dia. Oh iya. Berarti dia aman. Ya berarti dia aman Tapi kan dong. postingan udah nggak ada nih. Oh iya. Udah disuruh take out. Boleh nggak lihat yang tapi ngomong-ngomong soal take out, dia pernah ikut take me out dulu. Wah gila malah. Dari yang sekarang kita kenal, yang soleh, lihat bentuknya, beda banget sama bentuk yang sekarang. Pernah ikutan acara Take Me Out. Ya Take Me Out itu adalah acara jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Apa ini? Apa ini? Nih dapat nggak atau gimana? Tapi kan karena dia mimpinya pengen masuk TV, nah jadi ada milestone. Mungkin pada saat itu lu ngambil, oh ini kayak kesempatan gue buat tampil nih. Mereka berdua bridging-nya rapi-rapi banget ya. Tiba-tiba take me out. Luar biasa. Itu apa motivasi dulu ikut acara Take Me Out gitu? Asal, Ya kan, kita asal terkenal pengen- aja.
Ya itu betul. Itu aja deh. Asal terkenal duda gitu. Atau ya. memang niat nyari jodoh? Ya. Tong neng nong neng neng nong neng nong neng Wali dong. neng Itu weli. Iya pasti ada lah kayak begitu. Memang dikontak lah sama stasiun TV itu. Terus tiba-tiba lu statusnya gimana? Jomblo gitu. Terus anak muda kan nih buat ambil pembelajarannya aja. Anak muda kan pas itu lagi semangat-semangatnya bahwa kepala galau, ada penawaran seperti itu. Terus TV wadahnya. Ini egonya dulu ya waktu muda. TV gue buktiin nih ke mantan gue nih. Gue bisa dapat pengganti lo nih. Wih, motivasinya gitu ya. Ternyata dapat. Gue malu ngomongnya. Kan dulu. Dulu kan kita masih pengen tahu perubahan seorang Derry yang dulu sampai sekarang gitu loh ya. Ya dulu, akhirnya ya udah syuting gitu. Emang ini harus ada muka saya di sini? Hanya sampai syuting saja atau memang ada kelanjutan setelah Take Me Out itu? Ini kalau ditonton, gue nggak tahu. Ini dari sisi positif ternyata stigma negatif tentang ajang pada saat itu. Ini cuma cerita aja ya. Kan pada bilang settingan nih. Saya menyaksikan sendiri, bukan saya bela ya dalam arti gimana gitu subjektif. Tapi saya menyaksikan sendiri itu ternyata nggak settingan. Ada juga yang organiknya gitu maksudnya. Oh nggak tahu. Cuma pas saya udah kesana, kalau nonton acara ini full, lanjut apa enggaknya segala macam, itu gue ngeliat mantan gue yang di situ niatnya mau membalas ke dia, tapi ternyata ada dia di situ. Oh dulu, wow kacau dia pokoknya tuh acara nih. Mantan lu ikutan acara itu juga? Iya. No. Lah kan gue pernah ketemu dalam satu episode? Ini kalau ditonton sampai habis kan? Oh my god. Gue milih dia, jadinya balikannya sama dia. Nggak ada setting. Wah pokoknya nih episode-nya waktu itu viral banget. Makanya gue kaget, lah padahal gue mau nyindir dia. Gue ikutan ini, gue mau nyindir dia. Makanya udah kayak sinetron mah. Lah makanya gue membuktikan bahwa ini ternyata bukan settingan. Gue panggil Coki kan, Coki situ. Set udah selesai sama wanita. Oke, di hadapan Anda ada begini lah kurang lebih. Gue balik badan, set. Oke gue lihat santai. Si Eta didinya. Doi. Padahal gue niat berangkat untuk ngasih tahu ke dia bahwa gue dia gitu. Dia pun ternyata ikutan itu pengen balas dendam sama dia. Jadi akhirnya acara Take Me Out menjadi Take Me Home. Dibungkus. Lucu lagi. Take me home to the place I'll be home. Jadi idola remaja. Terus kan masa lalu bisa dibilang ya ikutan Take Me Out gitu yang Itu ya udahlah. ya zaman baheula, zaman kenapa? baheula gitu. Terus menurut kisah-kisah dia tuh orang yang buat ibadah aja susah. Ya menurut Zaman dulu katanya kalau orang lagi pada puasa, dia adalah orang yang tidak puasa yang godain orang-orang yang nggak puasa. Di party masih kerjaan. Tapi kan itu zaman dulu dan ya. dia punya fatwa katanya kalau puasa ngerokok mah nggak apa-apa karena nggak ditelen. Nggak gue ngomong gitu. Emang iya apa? Nggak gini. Kita bukan mau menelanjangi masa lalu, tapi enggak, bahwa semua orang berproses. Bisa berproses. Semua orang Walaupun teman berproses. kita tuh nggak percaya bahwa Derry itu bisa berubah. Saking kacaunya dulu seorang Derry itu. Gila gue hancur banget berarti dulu ya. Enggak tahu. Iya. Der, Asap nggak ditelan gue kenapa gue pikir begitu ya? maksudnya gini, gua sama Tika nggak pernah deket sama kamu dari Iya. dulu. Tahu, kenal di beberapa event, iya. Iya. Jadi gua nggak pernah tahu. Jadi gua tidak pernah punya bayangan kamu seperti apa zaman dahulu. Tapi kan kita Gitu punya kan ya. komunitas ini yang grup penyiar pagi itu apa sih yang di... Nggak aktif juga, itu Aktif kan ya? nggak aktif juga. Itu kan cuman pura-pura kita get Bersatu. along tapi sebenarnya enggak. Padahal nggak main bareng juga kita sebetulnya ya. Tapi gini, kayaknya ada pergeseran pola pikir, pergeseran kedewasaan dari yang dulu sama dari yang sekarang. Kayaknya kalau yang dulu begitu terlalu menikmati Urakan, duniawi iya. lah. Istilahnya gitu, terlalu menikmati duniawi. Mengganggu nggak gitu? Iya. Ya. Macam-macam lah kegiatannya. Tapi apa turning point, titik balik sehingga menjadi seorang Derry yang sekarang? Pasti ada kejadian yang merubah kamu. Ada dua aspek ya. Yang pertama adalah ini buat ambil pembelajaran ya. Dulu kan memang kalau sekarang digaungkan generasi sandwich, dia harus biayain bawah dan atas dan seterusnya itu saya udah dapat waktu itu. Saya anak pertama dan waktu itu bantu orang tua, bantu adik gitu lah.
meskipun belum nikah kan. Nah itu yang menjadi trigger pertama, karena waktu itu buat pembelajaran adalah beberapa masalah yang didapat di keluarga kami kayak hutang, kelilit hutang dan seterusnya. Itu kita harus bantu. Nah yang kedua adalah waktu itu ketika harus bantu pemasukan dan seterusnya, terus melihat bahwa radio juga tutup. Dulu, ya kan sempet rame tuh, udah viral, apa segala macemnya gitu kan. Nah sehingga ketika punya tanggung jawab untuk itu, berarti kan apa nih? Kok berarti kurang deket kali sama Allah kali ya? Apa nih? Karena kan ketika pengen ada sesuatu yang pengen kita capai, berkah, lancar, rezeki dan seterusnya kan pasti kita balikin lagi. Oh iya ya gitu. Nah curhatlah sama kawan-kawan, termasuk yang ada di radio. Nah akhirnya ada beberapa orang yang bawa kita, udahlah tobat gitu. Udahlah, nah, ada yang Orang yang nyuruh itu orang yang udah tobat? proses juga. Lagi proses Sedang juga. belajar juga. Nah, ada juga yang memang ayolah kita bareng-bareng. Kenapa? Karena kita kan masa depannya nggak tahu nih, radio udah mau tutup nih, dulu kayak gitu-gitulah. Dia udah pada capek sebetulnya sama duniawi mungkin ya pada saat itu ya. Mungkin mikirnya gitu, apa ya pemasukan dari mana? Coba kita deket sama, minta sama Allah lah dan seterusnya. Ada beberapa fitrahnya yang berpikir seperti itu. Ya udah, makanya turning point-nya salah satunya adalah selain memang tadi ada dorongan itu ya untuk kebutuhan ekonomi dan seterusnya. Ya udah deh kita maksimalin aja. Andai saat itu nggak ada kesulitan keuangan, apakah seorang Dery akan berubah? Nah, ada yang bilang pepatah kan gini kan istilahnya, kalau baru susah lagi hidupnya ada cobaan baru ingat Allah. Nah di situ poinnya itu sebetulnya. Nah makanya waktu itu biar nggak salah jalur, ketika pas radio juga tumbang dan seterusnya, itu kan kita mungkin kita dapat pesangon lah, namanya apa ya, pesangon lah ya bisa dibilang. Nah itu gimana caranya dapat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dijadiin apa waktu itu? Oh macam toko bayi, jual beli bayi. Jual beli bayi. Dari tadi tuh gue tuh kaget setiap lo ngomong toko bayi, jualan bayi. Jualan bayi sih? Toko bayi itu apa sih? Peralatan bayi. Peralatan bayi. Oh jual bayi, yang beli siapa? Idi Amin. Gosipnya katanya suka makan bayi tuh. Idi Amin tuh ya. Enggak ada, waktu itu di Tamrin City. Jualan? Jualan di lantai. Jadi jualan? Di lantai dasar kita buka toko lah, di lantai dasar di depan Bank Papua tuh di Hook tuh ada. Itu udah nikah belum? Tamrin City. Oh udah. Udah nikah ya? Udah, karena memang nikahnya kan sebenarnya pas di akhir-akhir siaran. Gitu. Penyiar ya, yang bukan balik lagi jadi ke radio tapi bukan siaran ya. Kita kan sempat jadi program director dan seterusnya kan setelah dari radio. Setelah dari siaran. Itu buka terjadi ada martabak. Kita buka usaha. Apa nama martabaknya dulu? Martabak Mr. Bangka. Mr. Bangka. Dulu ada ramelan. Masih ada ya? 6 cabang. Wow, Udah nggak ada. Terus, Toko juga udah nggak ada, toko bayi udah nggak ada. Udah ada. Udah cepat kok nggak nyampe, rata-rata maksimal setahun. Istilahnya dong emang uangnya. gagal berarti ya. Habis uang pesangonnya. Ini. Nah ini masuk nih kita obrolan ini. Abis total kita jadiin 3 usaha. Damn. Dan qadarullah gagal. Bayangkan ketika kondisi lagi nggak dapat pekerjaan, nggak ada job, Uang yang kamu punya habis semua. habis. Damn. Mantap, makan tabungan, kita pakai semuanya, habis. Dan baru menikah. Ya. Waduh, istri kamu luar biasa. Terus apa yang kamu lakukan? Di situ merasa terpanggil bahwa oke, berarti satu-satunya jalan, alhamdulillah ini bersyukur gitu ya masih diingatkan seperti ini. Cuma Allah yang punya kendali gitu. Nah itu poinnya di situ. Kan ada juga yang beberapa, saya nggak bilang semua, tapi ada juga yang kayak oh berarti gue harus kejar ikhtiar lebih dalam lagi, meskipun bagus juga gitu ya. Tapi waktu itu keingetnya itu alhamdulillahnya di situ, jadi pada track. Namun nggak cuma berhenti di situ. Oke. Saking semangatnya kita bablas. Sebelum kita teruskan semangat yang bablas itu, mari kita nikmati. Ini ada dari jajanan Abang Ade. Jajanan Abang Betul. Ade. Oh berarti usahanya berarti Ya, dari adik kakak. Adik kakak ya, Masya Allah. Sebentar, bablas itu apa maksudnya? Bablas yang dimaksud adalah Terlalu keras. iya, karena kita menganggap bahwa nah ini salahnya nih. Kan ada yang bilang kalau hijrah tanda kutip itu harus benar-benar karena Allah. Dulu kita ego dan emosi. Gimana caranya gue dapetin duit? Berarti oke, Allah yang kasih duit. Oke, ya udah kalau gitu gue harus lebih giat lagi ngajinya, lebih semangat lagi ngaji. Sorry. Oke, pemahaman dulu gitu. Ya. Transaksional dong. Iya, salahnya di situ. Iya, gue baru nggak lagi. Padahal sementara Jadi kamu beribadah Karena dengan pengen harapan mengharapkan. Allah akan ngasih Iya. ke kamu gitu. Ya sorry itu gue bisa bilang itu transaksional berarti ya. Belajar tapi nggak ada ilmunya pada saat itu. Jadi apa yang terjadi pada saat itu? Kamu
belajar di mana waktu itu? Jadi waktu itu jujur kita belajar secara umumnya ya, belum bablasnya ya. Bareng sama teman-teman di radio juga apa segala macamnya gitu rame-rame. Nah, yang kalau kita fast forward sekarangnya agak lompat bentar, sebenarnya itu udah aman di situ. Kalau yang ideologi saya pahamin ya. Kan dulu kan ada Ondri gitu kan, ada Dieter. Oh, gitu. teman-teman kita juga ya? Iya, itu kan kita ngaji di Blok M dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kalau lihat dari sekarang fast forwardnya jumpingnya adalah itu udah aman. Maksudnya di situ udah cakep gitu. Sampai situ udah aman deh. Ya, nah namun kita lihat bahwa gimana caranya waktu itu transaksional, kata-kata tadi adalah untuk dapetin return lebih cepat. Untuk yang katanya, oke, kita dekat sama Allah, berarti Allah akan ganti lagi. Dalam arti yang sekedar modal semangat ya. Ya udah, kok datang pengajian, kayaknya ringan amat, lemah amat. Nah ini, ditambah lagi bab sombong. Oh ya Allah, ujian itu berat banget. Iya. Halus masuknya tuh. Masuk kan, betul kan? Tuh. Merasa sombong apa? Kok cetek belajar agama gitu? Iya, kok pembahasannya gini-gini kemarin aja gini-gini gitu ya? aja, kok pembahasannya kayaknya di sini-sini aja nih, ayo dong. Masa nyuruh kita, ayo hindarkanlah dosa-dosa besar, ayo takwa sama Allah. Iya, kita udah tahu gitu. Terus how to-nya gimana? How to monetize-nya gimana? Kita langsung ngajarnya di situ. Nah, dari situlah akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan kawan-kawan saya yang tadinya ngajak ngaji saya di Blok M. Meninggalkan lalu ke? Nah, ini. Saya tahu Anda pasti ngarahin saya ke sana. Nah, Saya pikir mau bahas media. ya nanti itu juga pasti. Pasti. Ya udah ngelihat bahwa belajarnya nggak ada pengajian yang di mana nih kita nggak tahu, kita belajar di online. Oh, dari Bermodal ini. googling, terus lihat YouTube, ya segala macam gitu ya. Ya, tapi paling banyaknya adalah lebih kepada di satu postingan explore di Instagram. Oke, jadi mungkin ini lebih ke penganut tarekat al-YouTubiyah. Betul. Karena kalau explore Instagramnya suami aku banyaknya perempuan-perempuan berbikini. Oh, karena algoritma ya. Kamu bilang gitu. Harusnya. Tutupi dong aib-aib suami itu. Lah, Harusnya tapi gimana? dia bilang bukan karena itu, mungkin ada temennya katanya, bukan dia. Itu lebih aneh lagi Instagram di handphone laki lu yang main temennya. Ya kata laki gue begitu, ya gue percaya aja kan, gue percaya sama laki gue. Buat buta, tolonglah lebih pintar bikin alasan. Oke, sorry kembali ke Dery. Jadi kamu banyak belajar dari online yang kita kadang nggak tahu maksudnya apa Iya. gitu ya Dery. Ya, bener. Yaitu belajar dari Instagram, ngelihat satu postingan. Yang memang isinya adalah waktu itu mencela negara Saudi. Saudi tuh begini, Saudi tuh nggak bener. Ada foto Raja Salman lagi salaman sama beberapa pemerintah-pemerintah yang negara-negara non-muslim. Salaman sama presiden Rusia, presiden Israel, dan seterusnya. Dibilang bahwa nih Saudi udah berubah, lihat kondisi yang ada di Riyadh begini, kondisi yang ada di Jeddah begini, dan seterusnya, pakai jelek-jelekin negara Saudi. Aku komen dong, pas komen adalah bilang nih dari mana datanya, jangan sembarangan ngomong. Itu Indonesia. Indonesia, akunnya namanya Lampung Bertauhid. Lampung Bertauhid. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama yang sekarang ya, karena waktu itu namanya itu. Kalau sekarang ya mohon maaf kalau memang ternyata beda tujuan gitu Iya. ya. Ya itu saya komen. Terus dia bilang, "Om, bukti-bukti, kita ngobrol di DM." Lanjut ngobrol di DM, sikat lagi. Ini bukti-buktinya video-videonya apa segala macam ya. Kalau mau video lebih panjang lagi kita ngobrol di Telegram. Masuk kita ke Telegram. Nah baru dikasih tahu tentang, oh ini begini, sampai di titik bahwa mulai menjurus nih. Yang tadinya biasa ngomongin negara Saudi, kok malah ngejelasin tentang keburukan negara Indonesia. Nggak kamu di situ. Iya, kok dia bilang bahwa, lu sadar nggak negara kita ini pakai hukumnya berdirinya hukum apa? Udah 45 kan? Pancasila kan? Salahnya di mana? Berarti kalau gitu Rasul bohong dong, Rasul salah dong. Dia memperjuangkan agama Allah, berjihad, yang ditegakkan adalah khilafah. Sementara ini nggak terjadi di sini. Terus lo mengakui bahwa pemerintahan yang sah ini adalah negara yang benar gitu? Ini negara kafir. Oh, udah mulai dapet tuh. Masuk lah ya. Masuk. Oh, iya juga ya. Nah, masuknya tuh dari situ. Makanya ini pengalaman buat kawan-kawan ini ketika memang ada doktrinisasinya berasal dari hukum. Sebenarnya kalau kita mau fast forward bentar gitu ya, ini banyak kawan-kawan kita di BNPT itu udah ngasih tahu, Pak Riko gitu, kepala BNPT, wah keren tugasnya dan seterusnya gitu memberantas terorisme. Ini udah kelihatan, makanya banyak yang udah pada tahu banget kayak saya lupa siapa Ali Gufron, Umar Patek apa segala macam, mereka bilang bahwa
Kami nggak butuh waktu 2 jam, bahkan lebih cepat itu untuk mendoktrin orang untuk menjadi teroris. Ternyata itu masuknya dari situ masuknya. Ya soalnya gini kan, yang, yang kita tahu dari ini kan orang pintar. Iya. Wawasannya luas. Tapi biasanya begitu katanya Tapi kok orang-orang kena yang juga gitu loh. orang-orang yang pinter malah Nal yang ini katanya. Bener nggak sih? Nah, kita kesini dulu ya, baru ntar lanjutin tadi ya. Ada satu lembaga edukasi, sekolah lah, oke? Sekolahnya benar. Insya Allah sekolahnya 100% benar. Karena siapa pembinanya, penasihatnya di Indonesia, di Jakarta. Bilangannya Jakarta Selatan. Gede, bagus banget. Oke, nah ternyata di salah satu kelasnya, ini berarti ngambilnya S1 ya, di sini ya kondisinya ya, kampus lah S1. Nah, S1 di sini ada satu orang yang memang terkenal cerdasnya luar biasa. Oke, ini menurut guru saya, ustadz saya nih. Setelah itu beliau ngasih tahu ke saya. Dulu gue sekelas sama Fulan gitu. Oke. Setiap ada syekhnya nanya, ada pertanyaan seperti ini, selesai di papan tulis. Satu kelas nggak ada yang bisa jawab. Orang ini terus yang cuma bisa jawab. Si pintar ini, ya, si pintar cerdas ini. Ya, maju ke depan, dia tulis di papan tulis. Beberapa besoknya lagi dosen ini doktor ini ngajar gitu kan. Ada yang bisa ngajak pertanyaan seperti ini tentang akidah, tentang fikih. Cuma dia doang yang bisa. Cuma dia doang yang bisa. Ini saksinya banyak. Karena termasuk orang beliau yang pernah sekelas sama beliau ini. Nah, akhirnya makin kesini, tibalah di tahun, saya agak lupa tahun 2014-2015. Ternyata ada bunyi yang sangat dahsyat di daerah bilangan Jakarta Pusat yang bernama Tamrin. Ya. Ada ledakan di pos Ya. satpam atau pos polisi maksudnya, mohon maaf, di depan Sarina Tamrin. Iya. Siapa dalangnya? Orang itu. Si pintar itu. Si cerdas itu. Yes. Pemerintah tahu. Gitu. Oke, untuk maslahat kita sebut saja Aman Abdurrahman, Ustadz Aman Abdurrahman. Dan itulah yang menjadi guru saya di Telegram. Wow. Dan kamu baru tahu di situ. Ya waktu itu kan, makanya, jadi makanya isinya begitu di Telegram, sebenarnya agak ngelompat deh. Pas di Telegram tersebut itu bukan guru, dia cuma agen awalnya. Si orang yang namanya Muhammad tuh, padahal namanya luar biasa tuh ya. Namanya Muhammad, dia punya akun Lampung Bertauhid. Dia doktrin saya, dia hanya agen. Nah, untuk masukin saya ke dalam Telegram, nah itu harus ada sumpah-sumpah tertentu. Oh iya. Iya, makanya waktu itu Seperti gimana? apa contoh sumpahnya, Der? Nah, waktu itu dia bilang kalau mau belajar lebih lanjut lagi, ketemu sama ustadz saya. Ustadz kita lah. Oke. Nah, tadi kan fast forward-nya adalah orang menjadi dalang di bom Tamrin kan. Iya. Oke. Terus tiba-tiba, ya udah gimana cara masuknya? Saya mau belajar karena saya benar-benar pengen bantu keluarga, ekonominya tadi, transaksional tadi Kang ya. Ya sudah, tapi harus memiliki atau menyebutkan 2 sumpah. Yang pertama adalah lu bukan antek-antek pemerintah. Dia sebut waktu itu si Jokowi kafir, dia bilang begitu. Nah, yang kedua adalah lu betul-betul harus berbaiat kepada pemimpin kita, amir kita, imam besar kita. Di mana letaknya? Ya di negara Islam yang benar, karena sejatinya negara Islam saat ini adalah hanya 2. Even Saudi nggak disebut. Apa? Irak, Suriah. Irak dan Suriah. Siapa namanya? Abu Bakar al-Baghdadi. Gue browsing deh tuh di YouTube, Abu Bakar al-Baghdadi. Keluar, ternyata ada satu video. Ya? Nah, kita nggak tahu tuh waktu itu. Belum tahu. Akhirnya satu video, ngelihat bahwa disandingkan dengan video-video atau mungkin ilmu-ilmu yang lainnya, ternyata lompatnya ya, yaitu Rasulullah SAW waktu itu bahkan ritmenya setiap buka khutbah Jumat yang namanya mukadimah, itu ada satu rangkaiannya yang biasa beliau pakai. Dari mulai alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin gitu kan. Sampai di situ itu sepaket rangkaiannya. Baru mulai itu khutbah Jumat. Kan biasa gitu kan. Nah, di situ dia pakai. Oh, sama. Oh, karena lu juga mempelajari yang sama nih gitu ya. Karena waktu yang sempat belajar di Blok M itu ada kan waktu itu kan sempat belajar di Blok M ya. Kita tahu guru-gurunya ngasih tahu bahwa kayak begini loh cara Rasul. Urutannya begini gitu ya. Rasul begini kan waktu itu kan kita pengajian sunnah dan seterusnya gitu. Oh iya sama nih, berarti bener nih imam besarnya nih. Nah itu. Akhirnya masuklah kita pakai voice sumpah masuk dalam Telegram. Awalnya aman, fikih-fikih rukun Islam. Fikih-fikih sholat, fikih-fikih zakat, fikih-fikih puasa, dan seterusnya. Kok lama-lama makin menggiring. Yang isinya video-video, ada satu orang, agak cempreng suaranya, isinya cuma bilang, menjelaskan bahwa negara-negara kafir, negara-negara togut,
negara ini negara yang nggak benar, bukan menerapkan hukum Islam di negara ini dan seterusnya. Sejauh apa kamu masuk ke dalam itu dari waktu Itu hampir tiap hari kita ikutan pengajian nih. Lama itu waktu setahun lah ya, kurang lebih setahun. Oke, apa yang berubah dari kamu ketika ikut pengajian itu? Wah, harusnya kan kalau ngaji kan biasanya harusnya apa? Dampaknya, efek sampingnya. Kalau pengajian, belajar agama, efek sampingnya apa? Lebih lembut sih biasanya. Harusnya dong. Kita nggak usah ngomong dalil dulu deh, logika dulu deh. Orang ke pengajian ya kali deh. Nah, berarti waktu itu kita nggak sadar kan, taunya begitu hasil pengajian. Yang bisa lihat kan pasti kan orang dari pihak kedua, pihak ketiga kan. Karena kita kan nggak tahu zonanya kita pakai waktu itu, menurut gue ini bener kok gitu. Kata orang-orang, gue suka, apalagi keluarga sendiri, bikin nangis orang tua. Iya dong. Kamu melakukannya dengan sadar? Sadar, karena waktu itu berjalan berdasarkan dalil. Oh my God. Ya gimana ceritanya bahwa ketika menyebutkan satu hukum haram, tapi orang tua tentu menyikapinya ini bukan haram. Kamu kekeh dengan pendirian kamu, Iya. meskipun orang tua harus sakit hati. Enggak cuma sakit hati, bahkan saya kafirkan. Oh my God. Itu. Sampai separah itu kamu Oh dulu? iya, Pak. Tapi pun Dadat memang ada masanya gue denger tuh Derry tuh dulu keras banget gitu. Iya sempat ayahnya. Sempet gitu. Nah, terus aku berubah, kayaknya enggak kok ngelihat tayangan-tayangan dari kasih solusi gitu. Kayaknya dia udah berubah. Itu termasuk yang menurut gue perubahan gitu. Dari yang urakan banget terus tiba-tiba jadi keras banget gitu dalam beragama. Sampai akhirnya kok sekarang tuh Biasa lagi kelihatannya lah. biasa lagi lah istilahnya gitu. Oke, itu jadi sorry, berapa lama kamu sekeras itu Der waktu itu? Ya setahun kurang lah. Setahun kurang. Jadi kamu apa lagi nih? Kata orang-orang apa lagi selain menyakiti orang tua? Apa lagi yang? Oh iya pasti ngejauhin lingkungan, karena kan sempat ngilang. Ya bos Pati tahu lah. Menghilang dan hanya berkumpul dengan orang-orang satu lingkungan kamu saja? Iya. Sama orang-orang yang memang kita satu visi misi ideologi yang sama, yang masih kekeh bahwa negara ini adalah hukumnya hukum kafir, negara ini bukan pemerintah Islam gitu. Bahkan logikanya waktu itu sampai jauh banget, yaitu tentang kalau kita mau menerobos bola nyampe ke kiper, kan tujuan akhirnya kan di gawang kan, tujuan akhirnya kan ini analogi nih. Nyampe gawang bisa langsung nyampe gawang gitu? Bawa bolanya? Enggak. Nah, terus gimana caranya untuk ngejebolin gawang? Ya bolanya dibawa, oper-operan. Harus melewati Beberapa pemain. gitu kan, pertahanan dan seterusnya. Ya itu, gimana caranya kita benar-benar ngebenahin itu sistem, makanya dulu kita anti polisi. Sasaran utamanya adalah polisi. Oh, jadi memang tujuan utama itu yang harus dihabisi dulu tuh polisi gitu? Iya. Oh my Karena bahkan dulu God. kita saking alerginya ngomong polisi. Kita bilangnya apa? Monyet-monyet berseragam coklat. Astaga. Dulu tuh. Oh inget banget. Hati-hati sama masih ada nih orang orangnya udah meninggal. Ustadz-ustadz yang sempat ada videonya viral tentang monyet-monyet berseragam coklat. Hati-hati dengan nggak tahu kalau anak buahnya masih berkeliaran saat ini ya. Nah, menurut Derry, selnya masih hidup nggak? Siapa? Selnya. Sel Sel-sel itu. orang-orang ini masih ada nggak? Masih. Wah, ini Masih guru ada saya. ya? Masih ada. Nah, ini desain aku. Warnanya biru, ada bunganya dan ada tulisan kepo. Kalau aku warnanya hitam, ada tulisan Believe Lie. Pengen dapetin? Ini adalah kolaborasi antara kami, ROTV dan juga Swepo. Gampang, tinggal klik link deskripsi ini. Nah, di titik kapan kamu sadar bahwa ini nggak bener nih? Gitu. Waktu itu kan teman-teman lama kan memang udah jauh. Dan dia nyampe betul, anak-anak radio itu sempat. Karena kamunya yang menjauh kan? Iya, salah satunya Vincent Rompis. Dulu kan partner saya Vincent. Ya kan? Aldi, Vincent itu partner saya. Itu Vincent sempat nanya ke Aldi. Dan Aldi juga nanya akhirnya. Kayak, itu jadi kenapa sih jadi kayak gitu? Itu masih inget banget tuh momen itu. Ya, saya berdasarkan pendiriannya enggak. Kenapa lu ngatur gue? Vincent maksudnya. Nah kayak gitu-gitu tuh. Nah, akhirnya sadarnya singkat cerita kita ngaji di dalam. Terus ada dua faktor lah. Yang pertama adalah saya melihat satu postingan dari ustadz-ustadz. Akhirnya saya tanyakan ke dia tentang propagandanya ISIS. Dulu tuh ngomongnya tuh mereka tuh sangat alergi lah. Mereka tuh menganggap bahwa mereka berkamuflase nggak bilang ISIS. Mereka bilangnya Daulatul Islam ya Baqiyah. Negara Islam sempurna nih Baqiyah gitu, kasarnya gitu. Nah mereka pakai nama Daulatul Baqiyah, tapi akhirnya ujung-ujungnya mereka kebuka juga. Soalnya yang dia banggakan adalah Islamic State yang bener adalah Irak, Suriah, Irak, itu terus. Dan kita cek juga profilnya kan, Abu Bakar al-Baghdadi siapa dan seterusnya. Nah,
kok udah mulai kan nggak bener ya, soalnya kan isinya kan kok semuanya dikafirin dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya waktu itu belajar nemu satu postingan. Ada beberapa ustadz yang memang membantah propaganda itu. Saya kirimin ke dia, ini maksudnya apa ya? Kok yang dijelasin sama beliau ini kan kayaknya Beda banget ke gitu kita ya? banget gitu loh. Apa kata dia? Sesungguhnya mereka adalah ulama katanya. Ulama sesat, menyesatkan. Bahkan dia bilang katanya sesungguhnya dia murtad. Oke, masih salah nih gue. Ada lagi satu lagi, Ustadz Abdurrahman Ayub. Beliau sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya, yaitu tentang dulunya pernah di situ tobat, akhirnya bantu program BNPT untuk memberantas terorisme. Jadi tahu dalemannya tuh dia Iya. tuh ya. Dia buka. Ini mirip yang kajian gue nih. Kirimin lagi ke dia lagi. Ini maksudnya apa nih, Mat? Muhammad kan maksudnya gimana nih? Ini tadinya pernah gabung pengajian lu tapi ternyata dibongkar nih bareng sama pemerintah. Terus dia bilang lagi, tadi sesungguhnya dia sudah benar tapi sekarang dia murtad. Sayang banget ya, Der. Nah, dua aspek yang saya maksud adalah yang pertama, kalau ternyata dia sesat, dia murtad, kenapa dia digandeng sama BNPT? Nalar dong langsung. Logika lu jalan. Jalan dong. Oh iya ya. Sementara kita nih ngumpet-ngumpet kucing-kucingan. Iya benar. Kalau bener pede dong. Iya, bener. Terbuka aja. Oh, udah mulai nih gue nih. Oke. Terus yang kedua, gue ketemulah sama satu ustadz juga yang kajiannya luar biasa. Dia membantah tentang pemahaman yang katanya ISIS propaganda dan seterusnya. Dia bilang, kalau negara-negara kafir, rukun Islam nggak berjalan. Coba kita bedah rukun Islam dari mulai syahadat. Oke, syahadat gimana coba? Berarti kan kita dibantu prosesnya, KTP ditulis. Iya. Bahkan orang kalau misalnya negara ini alergi sama Islam, dia nggak akan kasih tulisan agama. Islam. Dia nggak kasih ruang lah tuh. Dan apapun itu, kita mau syahadat, mau mualaf dan terusnya dibantu prosesnya. Lanjut ke rukun Islam, sholat gitu. Bebas, Gimana? di mana Nah, aja. satu. Dan yang kedua, kalau tahu waktu kita sholat itu gimana? Tahu gara-gara apa? Azan. Nah, Azan bebas. Azan bebas di sini. nggak di stop ya Teh ya? Maksudnya itu kan tetap bergumandang kan? Muncul tuh. Oh iya juga ya, berarti kan pemerintah bantu. Bahkan waktu sholat kita kan teropong dulu, nggak ngecek dulu. Zaman Rasul kan ngecek matahari, Iya. ini kemana, bener nggak ya? Dibantu nggak pakai teropong, kita cek hilalnya. Puasa 1 Ramadan, nggak cek hilal, kita pakai teropong. Kita dibantu. Difasilitasi oleh pemerintah. Ya, Menteri Agamanya deklarasi, Ya, ya. 1 Ramadan jatuh pada hari ini misalnya. Wih dibantu juga ya. Umroh haji, kita nggak pesan taksi online buat berangkat, kita diatur semuanya. Ya kan nggak nyebrang laut, nggak susah, dibantu prosesnya semuanya. Zakat kita cuma tinggal taruh doang di masjid, kita nggak bener-bener, ini kemana yang arah ininya? Tinggal scan doang bahkan sekarang Iya. mah ya. Beliau itu yang ngasih tahu tentang pemahaman yang benar bahwa iya negara ini kan negara muslim, mayoritas Islam, dan bahkan ngasih tahu juga bahwa meskipun kita berdampingan sama orang-orang yang kafir sekalipun nggak boleh diusik. Bahkan kan istilahnya kan kalau mau agak lebih tajam gitu ya izin nih mungkin buat guru-guru kita gitu ya. Artinya bahasa mau sadisnya orang-orang kafir yang dibunuh itu, orang kafir menjadi 4 kategori. Yang boleh dibunuh cuma yang terakhir. Yang memang dia memerangi kita. Dia bernegara haram dibunuh. Dia dijaga sama negara haram dibunuh. Dia turis haram dibunuh. Piagam Madinah lah waktu itu. Iya. Kan, semua dilindungi. Nggak boleh itu kayak gitu. Makanya dulu kan begitu antek-anteknya si orang ini, Aman Abdurrahman kawan-kawan Imam Samudra Amrozi itu kan yang bom di Bali. Gimana ceritanya gitu loh? Mereka ada turis dijamin sama negara haram dibunuh, haram loh. Iya. Bahkan kata Rasul apa? Nggak bisa dan nggak akan pernah nyium bau surga. Padahal dia orang kafir yang kita bunuh, kalau dia berstatusnya adalah dia turis, dia bernegara, dia resmi di negara ini, nggak akan pernah ente nyium bau surga kata Rasul. Kalau dibunuh tuh, dia lagi turis, lagi Iya. di restoran dibom, kan kacau gitu. Nah, itulah yang jadi menyadarkan saya bahwa iya juga ya. Yang dibikin kamu siapa dalam proses peralihan itu dah? Dalam arti guru atau Ya guru yang mendampingi kamu, yang nemenin kamu supaya kamu jadi balik lagi ke jalur Yang benar. yang benar gitu. salah satunya waktu itu yang di Blok M itu. Ternyata Ustadz Khalid Basalamah itu yang dampingin Ustadz Riyad Bajre, Ustadz Syafiq Basalamah dan seterusnya karena itu yang memang mendampingi akhirnya ya tadi kurang lebih yang beliau tadi saya menyebutkan bahwa propaganda ISIS itu video-video yang dikatakan ulama sesat, itu video-video dari yang guru-guru saya yang salah duanya yang membantah tentang mengatakan bahwa negara ini negara kafir dengan video-video dengan bahkan menyebut dengan lantang gitu bahwa
Isis ini propaganda. Ya jadi hati-hati ya, ini netizen maksudnya banyak yang salah paham karena pahamnya salah. Iya. Iya. Ya. Mereka datang halu kan dari yang pinter, Iya. kena gitu loh. Cuman untung balik lagi karena logikanya masih tetap jalan gitu kan, nggak taklid gitu. Taklid buta. Meskipun asalkan Buta. taklid buta gitu kan ya. Biarkan yang taklid hanya 3 aja. Buta itu suami aku. Kan? Iya makanya, betul, jangan iya. suami kamu. Oh iya baru kenal lagi gue. Cuman tuh kalau lihat ya mungkin dari itu dari zaman Urakan, terus juga sempet keras banget gitu. Urakan tuh kesana gimana gitu, emang Iya. separah itu dulu Der? Gue sih Ya. nggak percaya. Ya buat ambil pelajaran sih. Oh iya parah. Tuh. Parah nih buat Pati tahu lah. Parah. Tapi dia tuh nggak pernah lupa sama keluarga. Dan waktu itu kan dia juga berjuang untuk keluarga. Maksudnya Iya. jadi generasi sandwich katanya. Buat membantu adik, terus sama ibu gitu. Dan doa ibu juga mungkin seperti tulisan di truk biasanya ya. Tapi itu adalah salah satu yang bikin Derry juga bisa menjadi Derry yang sekarang ini. Nah itu. Iya, Itulah. iya. Semua karena Allah, karena orang tua, dan bahkan makanya kenapa mau untuk cerita seperti ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dilihat bahwa pemahaman-pemahaman itu kita berangkatnya kembalikan kepada dalil. Bahkan kan Rasul udah ngasih tahu ke kita modal semangat. Ada satu golongan yang memang dia kerjaannya dari zaman dulu juga udah ada berontak dan seterusnya. Ternyata kata Rasul belajar agamanya nggak melebihi kerongkongan. Ya, hanya Iya, di sini cuma aja. di sini doang. Mentok, jadi nggak masuk ke hati, nggak diserap dengan cara tafsir dan tadabbur yang benar gitu. Oke. Nah, tapi yang seru adalah Derry yang baru sekarang, gitu kan ya. Derry yang baru tampilannya masih tetap gaul, asik, celana ngatung, dilinting tapi Oke lah gitu kan. Islam yang santai, seru, menyenangkan, teman ngobrol yang menyenangkan salah satunya adalah Derry. Diajak ngobrol apa aja gue dia bisa ya. Pintar. Termasuk ada babak baru dalam kehidupannya yaitu dengan si kasih solusi itu. Iya betul. Ya kasih solusi ini memang pure ide kamu semuanya? Ya bareng-bareng, memang dari awal idenya iya pure, tapi akhirnya dibantu sama kawan-kawan, sahabat-sahabat saya gitu kan, ada Renat, ada Halid. Karena saya kan nggak ngerti keuangan, diserahin sama ahlinya. Saya nggak ngerti tentang operation gitu kan, diserahin sama ahlinya gitu. Karena kan kita tahunya bermedia Kang. Jadi apa yang kamu tawarkan di kasih solusi? Nah, makanya nyambung tadi kenapa masih bisa penampilan dan seterusnya, akhirnya saya belajar. Dulu kita anti ya kayak gini karena tahunya adalah jihad. Dulu kita anti kan tahunya adalah yang muslim ya jubah lah, masa pakai baju-baju buatan orang-orang kafir. Kan gitu. Nah, kencengnya kan begitu. Tapi ternyata begitu belajar pentingnya ilmu, meskipun saya juga masih banyak belajar ya sampai sini, masih banyak yang salah, masih kurang ilmunya, masih jauh. Ternyata hal-hal ini adalah hal yang mubah gitu, boleh pakai apapun dan seterusnya. Nah, itu yang akhirnya nyambung ke kasih solusi. Dulu cita-citanya gini, gimana caranya punya media tapi berbisnis, ya kan ada ilmunya bisa didapat. Nah kalau berbisnis kan nggak bisa kita ngasal, tetap ada patokan yang namanya halal haram, nggak bisa kita ngegas-ngegas saja. Nah tetap ada koridornya itu. Plus membuktikan juga bahwa bukan menjadi role model enggak, tapi ternyata ilmu yang saya dapat pakai apa aja boleh asal menutup aurat. Ya kan, laki-laki, perempuan dan seterusnya. Oh ini poinnya, makanya kita kemas dengan santai. Insya Allah pengennya sih menepis stigma bahwa Islam kayaknya kaku banget, Serius banget gitu serius kayaknya. banget. Nggak bisa ngikutin zaman. Betul, gitu kan, dan estimasinya katanya begitu orang-orang kan. yang berjenggot juga nggak diterima. Nah ternyata alhamdulillah gitu kan, dengan saya tidak mencukur jenggot saya membuktikan bahwa oh iya orang-orang berjenggot juga kan dulu kan stigmanya nggak bisa masuk ke pemerintahan. Ya. Makanya begitu sekarang ya udah ternyata bisa kok masuk ke pemerintahan. Enggak, kok nggak ada masalah, mereka juga sebenarnya minim edukasinya aja sih. Iya. Dan Sike, kamu harus ke kantor kasih solusi. Apa tuh, kenapa? Bagus banget Amin, kantornya. enggak lah, Ya sama amin lah. mudah-mudahan. Hebat Subscribernya banget. udah 1 juta loh Nam. Luar biasa, udah golden ya. Iya, The golden button ya. 1,1. Kita baru silver. Segera menyusul. Mudah-mudahan ada dari di sini, tiba-tiba Ya. kita juga jadi 5 juta. Emang orang dalam YouTube? Emang kita ordal YouTube? Kan lagi rame lah ordal loh. Orang dalam di YouTube. Enggak, kan tadi kan dibilang kan kenapa ada gue jadi 5 juta, emang gue ordal YouTube. Lagi rame. Gak mau ikutan ngomong Mama. Sama valuasi perusahaan kasih solusi udah luar biasa. Ini ceritanya gimana kamu sama Dedi waktu itu? Kan waktu itu kita memang alhamdulillah memang
nggak butuh investor. Bukan sombong, tapi memang kita mindsetnya waktu itu nggak pakai valuasi, kita profit and loss. Iya. Saya belajar bisnis, partner saya belajar bisnis dan seterusnya itu belajar. Gimana caranya ini mindsetnya adalah cash flow positif, EBITDA positif gitu kan, cash. Arus kasnya juga nggak lambat, rapi lah, surplus gitu. Nah itu kita pengenin, makanya bangun media. Kok bisa-bisanya startup company zaman sekarang tuh isinya fundraising. Cari investor, exit, jual, ganti lagi. Iya gitu terus betul. Ya kan? Betul, ya. Kita bilang emang nggak bisa ya bikin startup yang memang mindsetnya profit and loss gitu loh. Nah itulah. Ternyata ada beberapa pertimbangan. Sempat ramai juga tuh viral, saya juga diserang sama haters bahwa kayak lu katanya waktu itu nggak pernah mau lu dibeli sama Deddy Corbuzier, tapi sekarang ada beli, viral. Lu sebenarnya podcast bisnis sama podcast dakwah, viral. Jadi bisnis atau apa? Hah, capek sekali ya. Bisnis. Saya bisa bantah klarifikasi saya di sini. Bisnis. Jadi kasih solusi adalah channel bisnis, Iya. bukan channel dakwah. Ya, saya jawab. Boleh kalau memang ternyata harus buka klarifikasi di sini. Silahkan. Nih, buat kawan-kawan, saya sebenarnya males ngomong kayak gini gitu, tapi oke lah. Nggak, soalnya tersangkanya pembenaran. Kalau saya ngomong di media saya nggak mau. Makanya kalau di media orang, oke lah. Dan kita nggak ada janjian di sini. Iya. Jadi gini teman-teman, saya klarifikasi nih. Waktu itu saya ngundang pertama kali siapa? Saya balikin aja dulu deh. Saya banyak diserang haters. Episode pertama. Ya, partner saya Halid Bang Adam. Oh. Episode 2, partner saya juga Renat Fuad. Oke. Dan seterusnya itu kawan-kawan. Itu saya mendeklarasikan bahwa saya berbisnis. Terus tiba-tiba lu undang Ustadz. Lu menjual agama lu. Kan gitu kan? Iya, serangannya itu gue tahu. Oh, serangannya itu. Gue tahu itu. Oke, ini Ada ya baru-baru ini ya itu. iya, saya klarifikasi sekarang nih, bukan masalah menjual agama. Sekarang gini, saya balikin. Anda berbisnis, iya. Kalau bisnis saya Der, ya udah lo bisnis. Terus lo nggak mikirin halal haram. Satu, kita kencengin lagi nih. Oke, yang berhak memberikan satu petunjuk dalam arti yang fikih halal haram siapa? Ustadz yang ngerti ilmunya. Fair ya? Iya. Pengusaha, ya hanya ilmu bisnis ya. Pengusaha tahu dalil, tahu. Tapi layak diambil ilmunya untuk masalah dalil? Bukan ahlinya, bagiannya. Bukan iya. bagiannya. Terus gimana cara tahu untuk ngasih informasi, edukasi, memberikan satu media edukasi bisnis kalau kita pengen tahu tentang halal haram? Itu aja dulu deh. Nah, makanya saya hadirkan Ustadz. Ya. Bahkan ada beberapa kawan-kawan kita, alhamdulillah bukan mencari pembenaran dan dukungan ya. Kawan-kawan kita yang ternyata baru tahu istilah gharar, istilah keuntungan belum boleh harus ditetapkan. Contoh kita partner di bertiga. Terus tiba-tiba dari salah satunya lah, Kang Onal bilang misalnya, oke Der, kalau gitu kita akad, tapi per bulan gue di store sekian ya, kan gue investornya. Iya. Pasti sekian. Oh nggak boleh ternyata. Ada hitungannya Ada ya? bagiannya, ada Iya. hitungannya. Sampai titik tertentu baru bisa diambil gitu ya? Bukan itunya lagi. Gimana? Nah, ternyata saya juga baru tahu dari Mari kita Ustadz. belajar. Enggak, ya fikih muamalah ya. Ternyata penetapan dengan pasti keuntungan setor atau saya mendapatkan sekian juta rupiah tiap bulannya, itu nggak boleh. Udah penetapan pasti. Contoh, Der kan gue invest. Nggak bisa penetapan pasti. Nggak bisa, karena gharar, judi dong. Oke. Nah, ini kan kayak gini-gini kan masih banyak yang nggak paham. Contoh, kawanan naruh 1 miliar. Nanti kan naruh 1 miliar. Ronald suka ditagih nanti. Karena niatnya 2 hari jadi 1 tahun. Ini kan investasi. Lu bukan investasi, lu pinjam duit sama gue. Kalau ente bermasalah, Iya benar. Oh iya benar. Kalau investasi memang kan nggak boleh ditetapkan mentang-mentang 1 miliar. Udah deh, kalau gue taruh 1 miliar, berarti kalau gitu per bulan lu harus pasti ngasih gue 100 juta. Oh, nggak boleh. Karena yang namanya usaha ya, fikih jadi. muamalah itu rugi bareng-bareng, untung bareng-bareng. Masa giliran pas untung dia mau sekian, tapi pas rugi dia nggak mau? mau ikutan. Tuh, kalau rugi, dihitung bareng-bareng. Kenapa cuma gue doang yang nanggung? Tuh, kalau Tuki yang nanggung, ke gua ngutangnya. Kan gua gak ikutan apa-apa tuh project. Kenapa gue yang harus ikutan? Susah. Kamu itu belajar, jadi jaga dia. Ya, Gue juga belajar dari kasus lu. Gak akan pernah minjemin duit lagi. Ampun ya. Duh, Beginilah padahal. persahabatan kita memang begini. Berapa nilai utangnya? Udah Alhamdulillah. selesai. Udah lunas, Derry. Udah lunas. Udah lunas. Aku tambahin. Enggak. Aku tambahin waktu pinjamnya. Der, nyakunya cuma 2 hari. Hampir 2 tahun. Enggak 2 tahun. Berapa? Sebulan. Anjir enggak, hampir setahun kamu. Sebulan lah. Oke,
Oke, tapi perimbangan antara ustadz yang diundang sama pebisnis masih lebih Banyak banyak pebisnis pebisnis. kan? Oh iya, silakan dicek. Itu yang jadi persoalan. Makanya sebagai nanti klarifikasi yang di ujungnya adalah saya bilang nggak bisa kita belajar halal haram tuh dari pengusaha, pasti sama ustadz. Gitu. Nah, karena dia yang punya tahu porsinya, kapabilitasnya. Nah, begitupun saya malah menutup nih. Nggak apa-apa, saya nggak emosi kan, sangkanya saya emosian. Saya balikin ke teman-teman semua. Yaitu, ya udah kalau memang ternyata podcast kami adalah belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya udah kasih referensi, kami pengen belajar. Gitu. Dan yang berikutnya adalah terus kalau Anda misalnya belajar bisnis yang katanya nggak ada pelanggaran syariatnya, kan sempat rame juga nyambungnya gini. Sebenarnya nggak cuma itu doang, Der. Ada lagi penyerangan yang bukan hanya membedakan antara podcast bisnis sama podcast dakwah, ada lagi. Apa katanya? Lu ngundang orang yang disinyalir menista agama, lu kasih wadah, rame lagi tuh. Padahal gue tanya Kang, Mana ya? ngambil ilmu bisnis, guru-guru saya di Amerika, profesor ini, profesor itu, dan bahkan guru-guru saya mengajarkan yang tadinya saya cuma modal kencang doang, kirain haram ngambil ilmu bisnis dari non-muslim. Aku kira enggak itu. Nah, makanya kan, lah terus bedanya apa? Dia masih muslim, kebetulan namanya tretan muslim, Oh, si Tret. Dia jualan juga ke bisnis juga kan? kok bisnis? Iya. Bebek Madura itu. Iya, Nah, terus carok, bebek carok. Iya, saya mau gali ilmunya. Tapi kubu garis kanan dalam tanda kutip nggak terima. Selalu ada begitulah yang suka, Nggak yang bisa nggak suka. memuaskan semua orang. Apa-apa ya. Ya sudah ya, makanya itulah bentuk klarifikasi bahwa kenapa lu campur adukan, itu yang mereka permasalahkan kan, kayak lu malah jual agama, pas ngundang ustadz disangkanya jual agama. Pas belajar sama non muslim disangkanya saya Islamnya bermudah-mudah. Waktu ngundang VJ Daniel rame. Ngundang Mongol rame. Bimoki rame. Yang saya sebutkan adalah yang notabene-nya non muslim ya. Lah kan emang bukan Kan bisnis. Kan memang bisnis bukan channel dakwah. Jadi yang nyerang juga nggak konsisten juga. Standpointnya mau di mana? Balikin lagi, berarti dipastikan dia belajarnya fix ilmu bisnisnya, buku-bukunya dari orang yang muslim. Iya, iya. Mau lihat dong history YouTube-nya. Waduh. Lihat dong belajarnya, kan pasti kan Anda kan belajarnya kan sama yang betul-betul sangat maunya muslim doang kan. Aku pengen belajar, enggak, justru aku mau minta referensi. Siapa sih mentor bisnis yang muslim doang yang bagus gitu. Kan berarti kan Anda nggak belajar YouTube TEDx itu kan nggak nonton gitu. Wow, Anda tajam. Katanya masih nyinyir ya. Lengkap, tidak sempurna semua itu. Tapi senang melihat perubahan dari Banget. bener banget, maksudnya gue ikut seneng dengan perubahan kamu, dengan usaha yang kamu lakukan ya. Gue sih berharap ya ke Rot TV akan bisa seperti kasih solusi. Kebalik Kang, jangan gitulah. Enggak loh, apa? Nah kan ilmu yang saya pakai kan ilmu Anda berdua. Ini fair loh. Wallah, lihat terus masa gimana caranya? Loh, ilmu Kita- kami juga bukan dari kami, itu mah dari Allah. Luar biasa, luar biasa. Udahlah kalau gitu kita channelnya jadi channel bisnis aja. Pilih mau mana channel bisnis atau dakwah kita. Belum layak kita mah jadi channel dakwah dan masih Ya makanya nggak bisnis benernya. aja. Pokoknya semua yang diundang dia kita undang. Curi ilmu. Sekarang kasih solusi berapa karyawannya? Hampir 30 lah. Masya Allah. Hebat kamu. Atas izin Allah, semua atas izin Allah. Atas izin Allah Biiznillah. betul ya, dan ya kita harus undang Tike lah, kasihan. Kenapa kasihan? Ya biar dia tahu kantor kamu kayak gimana. Nanti mainnya teh. Main-main aja. Kalau ngomongin bisnis, gue bisnisnya gagal semua. Aku ngomongin, oh bagus ngomong kemarin ngomongin bisnis radio ya. ngomongin Bisnis radio iya. dan kan lu punya Bisnis itu. promotor yang gagal itu. Ya jangan dong. Gak usah. Pengalaman. Kamu mengangkat bisnis yang gagal juga nggak? Gagal, cuma stand saya nggak maksudnya menjurutkan, memang ngundangnya laki-laki. Oh. Iya. Pengen banget ngundang Titi, cuma memang standnya itu. Oke, banyak laki-laki. pilihan. Nah, saya takut fitnah kalau Iya. satu ruangan sama Masya perempuan. Allah. Makanya Luar biasa. rame-rame. Ketutup dong, kameranya ketutup. Kameranya ketutup. Tiba-tibanya kayak kajian gitu jadinya. Oh Ada ya. di sini, ada di sini. Kameranya ketutup. Dan apa lagi yang mau kamu lakukan dengan hidup kamu, Del? Kita kan tinggal nunggu mati nih. Iya. Saya punya, insya Allah saya sama Pak Tom Lembong, mantan menteri kita itu, yang saya juga ngefans. Pak Thomas Lembong, ya saya panggil Tom Lembong gitu ya.
satu visi misi lah. Maksudnya saya banyak belajar sama beliau, saya banyak belajar sama para tokoh gitu ya, yaitu sebelum kita berpulang gitu ya, banyaklah bermanfaat sama orang. Bikinlah apapun yang mereka dapatkan gitu. Itu tuh poin yang mengingatkan saya pada sabdanya Rasulullah SAW ketika akan ada yang akan pernah terputus adalah 3 amalan gitu ya, yang meskipun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Nah itu yang kita pegang. Jadi kan bikin institusi pelajaran, pengajaran. Iya betul. Nah jadi nggak jauh-jauh dari edukasi. Nah memang klise kedengarannya, tapi ini beneran bahwa salah 2 atau salah 3-nya, salah 2 lah ya, adalah saya pengen punya TV karena saya masih percaya lah, saya belajar juga kan kita ngobrol dengan ya, bahwa media itu masih memiliki pengaruh. Nah tapi tentang gimana caranya untuk dapat bisa bermanfaat buat orang-orang. TV digital kan, bukan terestrial kan? Dua-duanya. Wow. Iya, dua-duanya. Biasanya punya TV itu, entah itu namanya Kasih Solusi TV atau gimana, tapi kita kemas dengan gimana caranya meminimalisir bahwa kalau perlu juga nggak ada tentang pelanggaran syariat gitu ya. Itu satu, karena saya masih tahu bahwa di Indonesia pelosok-pelosok juga menontonnya masih TV, karena kata Malcolm X juga bilang bahwa media itu sepengaruh itu gitu untuk menggiring, meskipun bisa ke arah positif atau negatif. Nah makanya saya pengen capai itu. Dan yang kedua adalah kampus bisnis. Oh my God. Insya Allah. Nah kemarin juga sempat ngobrol gitu kan, bahkan sama timnya gitu kan, yaitu Grace Tahir gitu. Nah ini bentuk konkret bahwa sebenarnya Muslim, non Muslim itu toleransi di negeri ini tuh luar biasa. Bahkan kehidupannya dijamin sama negara kita, yaitu Mbak Grace Tahir kan waktu itu sempat ngobrol saya sama timnya juga ya, Jupaka dan seterusnya gitu, pengen punya kampus bisnis. Bahkan luar biasanya ini bocorannya nih, Grace Tahir luar biasanya ada juga pengen cita-cita pengen punya Islamic Business School. Oh iya? Keluar dari dia malah? Iya, tuh malu nggak kita sebagai Muslim? Luar biasa kan? Wow. Itu Kita undang dia dong, nah. Ya itu coba ntar aku sampein deh. Nice. Itu Islamic Business Jadi kayak gayung bersambut, kamu punya niat ketemu sama orang-orang yang tepat juga gitu ya. Bahkan maksudnya kita nggak pungkirin kan, pasti kan itu kan butuh working capital yang luar biasa kan, dari segi dana apa segala macam. Kita lagi coba kalau bisa jalan sendiri, kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau memang misalnya ada yang mau bantu bareng-bareng, ayo kita gerakin. Masih mimpi itu ini cuma cita-citanya, enggak maksud untuk mendiskriminasi apalagi mengenyahkan gitu ya, atau nggak setuju. Masa di luar punya Harvard Business School gitu, masa kita nggak punya Islamic Business School gitu ya. Memang ada fikih muamalahnya, tapi tetap tren, tetap ilmu-ilmu barat kita pakai, ternyata strategi marketingnya. Ya karena pusat ekonomi syariah aja di London loh ternyata. Iya betul. Nah, Ya kan, negara barat gitu kan. masa Indonesia Saya nggak punya. nggak punya gitu. Nah itu sebenarnya itu sih 2 itu yang memang kita lagi pengen sasar gitu. Insya Allah bisa lagi dalam waktu dekat, atau mungkin kita jalanin apa yang rencana Allah aja. Itu. Jadi bukan tidak mungkin. Sebentar lagi akan ada Hairul Dery atau Dery Tanu. Kan kita tahu. Mau punya TV kan? Iya. Enggak, Dery aja. Dery yang se-Azhari. Iya. Orang yang mungkin kita kenal dulu dengan sekarang begitu beda, Iya. tapi menuju ke arah yang lebih baik dan Amin. lebih baik Oh, lagi. satu tadi ya. belum ditambahin ya, tadi kenapa Deddy Kobuzer, akhirnya kenapa saya juga pengen coba merger, gara-gara itu mimpinya. Jujur nih, saya baru buka di sini itu, saya nggak pengen adalah kita berantem dari segala pemahaman dalam artian yang berjenggot, ngaji sunnah dan seterusnya. Bukan menjadi pahlawan kesiangan, enggak, tapi lebih kepada dengan memutuskan, beliau let call, beliau juga punya media, kenapa kita mau merger dan seterusnya. Pertimbangannya adalah saya tuh nggak pengen Kang, nggak pengen ketika yang kita udah tahu ngaji, berjenggot, kadang orang yang masih pakai celana jeans masuk dalam masjid diliatin Kang. Saya bilang oknum sih, nggak semua. Itu masih banyak dapat laporan. Ketika dia nggak coba belajar agama lebih dalam, dinyinyirin. Iya. Termasuk yang dikafirin. Dia belum berhijab, ditembak dalil. Itu depan mata saya itu. Nah makanya banyak pertimbangan, Om Ded tahu lah. Dengan kita merger bahwa insya Allah menepi stigma-stigma negatif seputar kami-kami ini yang berjenggot. Bahkan udah saya dapat laporan isu-isu tertentu rame tentang orang yang mungkin akhirnya Islam di framing kayak begini. Banyak kawan-kawan yang mau ngelamar kerjaan
nggak bisa gara-gara jenggotnya. Stigmanya bukan masalah jenggotnya gimana-gimana, tapi stigmanya kan alirannya begini. Apalagi kemarin sempat ada di daerah-daerah tertentu Indramayu segala macam, dia mau ngelamar kerjaan sulit. Ya. Nah yang kayak gitu-gitu makanya akhirnya kita mergerin. Tapi bahkan Om Ded juga tahu, ini juga sempat ada di haters juga nih. Sekarang udah berubah gara-gara Om Ded masuk merger. Saya berani pastikan, wallah bahkan ada di kontrak kalau perlu saya post foto gitu saya posting tapi norak lah caranya. Bahkan Deddy Corbuzier itu tulisannya close the door, tidak boleh menggeser DNA 1 senti pun. Ada di kontrak. Apa yang sudah kamu bikin ya itu terus ya. Nah orang-orang taunya ya sudahlah. Kita roll guru kita transfer diatur Deddy gitu-gitu yang ngomongnya. Itu. Padahal silakan cek chat saya sama dia. Misalnya kayak intervensi masuk dari Deddy. Lu undang ini dong. Sama sekali nggak. Itu adalah kebutuhan dari saya. Pokoknya dikasihin semuanya. Mergernya sebagai perusahaan aja, konten semua kamu yang nentuin semua. Hanya ya bisnis, pengembangan perusahaan. Karena kan duit yang dari sana kan kita buat pengembangan perusahaan, working capital. Gimana caranya ini bisa lebih besar lagi kan? Kita nggak pungkirin dan kita boleh muamalah sama siapa aja seperti layaknya Nabi Muhammad ketika nggak punya uang berhutang dengan orang-orang Yahudi. Iya. Gitu. Akan muamalah sama siapa aja transaksionalnya. Betul. Oke. Gitu. Sekarang mergernya dengan Deddy Corbuzier ya mungkin besok-besok dengan Muhammad bin Salman. Woi, ya amin, masya Allah siapa yang nggak mau? Dengan Sultan Hasanal Bolkiah. Aduh. Loh ya siapa tahu? Iya. Ya mimpi mah jangan nanggung, mimpi aja udah dibatasi ya. Amin, insya Allah. Sukses ya Der ya. Sama-sama, makasih. Afwan. Mudah-mudahan makin sukses terus. Jadi TV universitasnya juga jadi sekolahnya. Juga. Nanti Anda akan jadi salah satu rektor atau bahkan pemilik juga dong bareng sama saya dong. Masa nggak mau dong? Hitung-hitungannya dari sekarang ya. Nyesel saya ya ngomong begini ya. Saya akan bantu dari sisi undang-undang saja. Tipis-tipis, mulai tipis-tipis dari Garut. Karena apa? Nih ya, terakhir nih. Saya tuh punya mimpi, yaitu tanpa mengurangi rasa hormat buat yang sekarang kebijakannya sedang berjalan seperti itu gitu ya. Tapi saya punya mimpi. Nggak tahu, mudah-mudahan juga keterbatasan ilmu saya. Saya belum dapat Islamic Business School yang proper dalam arti skala internasional, 1. 2 aja. Yang kedua, pengajarnya praktisi. Nun sewu, tanpa mengurangi rasa hormat. Mengajarnya praktisi, nice. Oke, good. Itu ya, jadi itu yang saya tanpa mengurangi hormat buat para Pak dosen gitu ya, memang beliau akademisi. Enggak. Tapi memang ya ini enggak ada maksud banding-bandingin, tapi saya punya satu metode yang saya pengen kalau untuk pilihannya merubah pemikiran Harus yang terjun langsung juga ya. Kalau saya nih, makanya ini beneran ini tadi nggak cuma hanya bluffing ya. Kang Onal, yang 3 gitu. Saya pengen nantinya yang ngajar salah satunya adalah bahkan nggak cuma shareholdernya, pengajar-pengajar gitu, bahkan guru-guru saya juga di situ. Insya Allah nanti akan saya luangkan untuk mengajar, untuk sharing lah. Insya Allah nanti akan saya luangkan untuk sharing dengan mahasiswa di waktu Reses ya? Reses, masa reses. Antara reses atau resesi. Lagi sulit duit. Rotizen, seperti apa yang ada di bajunya Derry, don't waste your time ya. Kita ngobrol aja, usia kita udah semakin pendek. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu. Apa yang bisa diambil dari obrolannya sama Derry ini, ambil yang bagus-bagusnya. Ya dan mudah-mudahan waktu yang diambil nih buat nonton ini juga tetap menjadi waktu yang berguna buat Rotizen semua. Iya, dan ingat sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Jadilah orang seperti itu, jadilah seperti Deryansa Azhari. Dan kalau misalnya kamu suka nonton Kasih Solusi, harus suka juga tonton Rot TV. Iya. Like, subscribe, and comment. Iya. Ayo, subscribe di sini. Jangan hanya di Kasih Solusi aja. Banyak lu bagi dong subscriber lu. Iya. Kasih Rot TV.